Ya Allah, itu di sana ada piramid bagus banget. Kayak piramid. Itu tuh pulau tengah-tengah ya. Ada gunung. Iya, 3 gitu ya, 3. Masya Allah, Masya Allah. Ini bagus teh pemandangannya. Masya Ini juga itu Allah, ya Allah. Fokus ya, Harus fokus ke fokus. jalannya. Fokus. Bentar ya, udah belok kanan lagi. Oh, TTW kan hanya ka dia. Kayak mah orang Ditutup dong kalau ngomongin itu. enggak, nanti mah kita sewa kamar. Ke kanan atau ke kiri? Nggak ada informasi. Nanti dulu, Masya Allah. Mana ya jalan yang aku udah kasih? Punten, bukain aku. Sebentar. Udah, matiin aja. Ini adalah suasana sunrise. Sebenarnya di jamnya itu sunrise itu masih ada waktu 15 menit lagi. Tapi ini kayak udah muncul aja gitu ya si sunrise-nya. Nanti sebentar lagi kita akan turun ke pantai untuk melihat sunrise. Walaupun nggak kelihatan kayaknya sunrise ya, karena kan di belakang dari gunung ini. Tapi kita akan foto-foto di bawah. Mumpung mataharinya masih bagus gitu ya. Karena kan kemarin kita nyampenya itu adalah terlalu malam, 10 menit sebelum sunset. Jadi kita langsung buru-buru ke sunset, videoin sunset. Dan bahkan untuk bangun tenda aja, kita bangun tenda tuh jam 10 malam. Hampir jam 11 malam, beres dari sunset, ngobrol-ngobrol di pantai. Setelah itu baru bangun tenda, baru tidur. Dan baru bangun lagi subuh. Karena memang harapan kita itu pengen dapat Milky Way malam tadi, tapi ternyata tidak ada Milky Way. Adanya cuma bintang-bintang biasa saja, tapi full tanpa ada awan, full of stars kayak lagu Coldplay ya. Tapi memang setelah itu foto-foto kita tidur. Sekarang sunrise, kita mau foto-foto lagi di bawah, foto-foto yang ada kitanya. Kalau tadi malam itu lebih banyak foto-foto bintang. Tuh ya, ini adalah area pantainya, sepi banget. Ini pagi-pagi jam sekitar 6:30 pagi. Tapi sudah ada yang tuh main mana tuh? Main surfing ya tuh. Main air. Ini airnya dingin banget ya. Super dingin ya. Bukan air-air yang hangat, perairan hangat, bukan. Di sini adalah tuh sudah ada yang main air, mau surfing ya. Masya Allah banget. Mereka kuat dengan air sini. Ini padahal di sini aja ini udaranya sudah sangat dingin sekali. Harus pakai jaket ya. Gitu. Sekarang kita akan masuk ke area yang di sebelah sana, area camping groundnya. Seperti apa sih camping groundnya dan juga fasilitasnya gitu ya. Kita akan coba cek satu-satu. Kali ini kita berkesempatan untuk bisa mengunjungi salah satu tempat camping paling terkenal di Australia. Tepatnya di Victoria ya, di State Victoria. Ini namanya adalah Wilson Promontory. Tepatnya di area camping Tidal River. Karena di Wilson ini kan taman nasional. Banyak sekali tempat yang bisa dijadikan spot foto. Dan untuk area campingnya sendiri ini dinamakan Tidal River karena ada sungai yang langsung menuju ke laut. Namanya Tidal River tadi. Dan camping groundnya dari sebelah sana, ini namanya Norman Beach di belakang saya. Super sepi sekali karena kita harus menuju ke sini. Nih, sesuai dengan yang didapatkan dari maps gitu ya, dari rumah kita di daerah Nobel Park Melbourne, ini kita harus 3 jam driving ya. 3 jam driving lewat freeway kurang lebih 1 jam, 2 jamnya lagi lewat jalan biasa sampai ke sini gitu ya. Dan itu jaraknya 200 km. Dan kemarin itu karena kita buru-buru gitu ya, saking buru-burunya karena kita berangkat itu dari arah Melbourne itu jam 5 sore.
Karena di sini tuh malamnya tuh jam setengah 9 sunsetnya. Jadi dari jam 5, 3 jam itu nyampe jam 8:10. Dan kita baru sampai ke pantainya itu jam 8:20 untuk kejar sunset. Kekejar sunsetnya cuma sebentar gitu. Dan kita belum sama sekali yang namanya bikin tenda gitu ya. Nih coba kita lihat sunsetnya dulu ya. Setelah kejar sunset, kita nggak langsung balik ke tenda. Karena di sini langsung bisa melihat hamparan bintang-bintang, full of stars di sini ya. Kita targetnya itu pengen lihat Milky Way hari tadi malam itu ya. Tapi sayangnya tidak bisa karena tidak muncul Milky Way-nya ya. Bukan karena kita tidak nunggu Milky Way-nya datang, tidak, karena Milky Way-nya tidak muncul. Padahal hari tadi, malam tadi itu cuaca cerah, super cerah, tidak ada awan ya, sama sekali tidak ada awan, langsung bintang. Dan sekarang pun sampai hari ini pun cerah, padahal dari kemarin itu cerah, matahari, tidak ada awan, se-Victoria merata. Malam pun seperti itu, ternyata tidak ada Milky Way. Tidak apa-apa, mungkin kesempatan lain kita bisa lihat Milky Way. Nah, foto-foto tadi malam seperti apa sih, saya akan tampilkan dulu nih. Jadi memang ini camping ground yang sangat sulit dijamah, tidak bisa pakai public transportation, harus pakai mobil gitu ya, harus pakai mobil dan harus benar-benar kita bisa membuat satu hari ini punya kesempatan banyak gitu ya, atau punya waktu yang banyak. Karena kan tadi 3 jam dari kota sampai sini, nanti baliknya juga 3 jam. Walaupun di sepanjang jalan gitu ya, itu banyak sekali area-area untuk lookout, untuk spot foto yang bisa kita turun dulu baru foto, turun dulu baru foto, seperti itu ya. Alhamdulillah hari ini kita tadi sudah melihat sunrise dan sudah sarapan juga gitu ya. Sekarang ini baru bisa ngebacot, baru bisa ngobrol karena memang baru ada kesempatannya. Tadi beberapa waktu harus ngejar dulu sunrise, terus foto-foto dulu di pantai karena mumpung masih sepi, karena nanti mungkin akan agak ramai, ini agak siangan gitu ya, pada akan bermain laut di sini karena sudah banyak yang main surfing. Jadi yang datang ke sini tuh ada yang olahraga, surfing, maksudnya lari, surfing, ada yang cuman duduk doang gitu ya. Tipikal orang yang memang datang ke sini hanya untuk healing, bukan hanya untuk foto-foto saja. Mungkin saya saja yang hanya untuk foto-foto ke sini, dan orang Asia kayaknya cuma saya doang, sisanya orang lokal Australia yang memang dia bisa atau mau menghabiskan waktu sampai ke sini 3 jam gitu ya. Nggak semua orang mau karena jauh, super jauh, dan memang tapi alhamdulillah aksesnya tuh bagus sekali, baik, dan fasilitasnya tuh banyak sekali. Nanti kita akan tampilkan kepada kalian fasilitas yang ada di sini dan nanti cara bookingnya bagaimana ya. Jadi itu untuk openingnya. Sekarang kita akan melihat isi tempat camping ground ini seperti apa gitu ya. Sampai nanti kita akhirnya pulang lagi dan bisa direkomendasikan kepada kalian. Sebenarnya si Wilson Promontory ini adalah sebuah taman nasional. Kayak di Indonesia gitu ya, taman nasional itu taman yang dilindungi dan diatur oleh negara gitu. Nah, ini luasnya, nanti akan saya cantumkan berapa ya luasnya, ada di layar kalian. Dan itu bukan hanya soal pantai saja ternyata ya. Si Wilson Promontory ini adalah tempat yang memang semua gitu ya ada di sini. Kan di Australia itu jarang sekali ada gunung perbukitan. Nah, si Wilson Promontory ini salah satu taman nasional yang
ada gunungnya, ada bukitnya gitu. Jadi sangat-sangat cocok bagi kalian yang mau kesini gitu untuk melihat pemandangan bukan hanya pantai tapi juga gunung dan juga perbukitan. Kita spot pertama yang dekat dengan laut adalah spot untuk foto-foto. Nah, tuh ini kalau dilihat dari atas nih si lautnya, ya. Tuh. Ini baru banget terbit. Bukit-bukit, gunung, pantai, ini menjadi daya tarik utama dari si Wilson Promontory ini. Dan pastinya gitu ya, pemerintah juga menyiapkan segala semuanya dengan sangat-sangat rapi. Itu sih enaknya kalau di Australia, secara spesifiknya di Victoria gitu ya. Ini kalau pohon-pohonnya sudahlah endemic sini gitu ya, yang memang tidak ada di tempat lain. Ini rubbish is your responsibility katanya ya, kita ambil sendiri. Dan enaknya ini kita bisa camping langsung bawa mobil di samping tenda kita. Ini nggak usah riweuh, nggak usah heboh, nggak usah berat-beratan banget camping. Keluar dari pantainya aja ini sudah ada yang namanya tuh untuk mandi ya. Jadi kita bisa mandi dulu, dan kalau udah siang gini pasti airnya udah mulai hangat ya, nggak sedingin tadi pagi sebelum subuh. Tempat sampahnya banyak ya kan tuh. Tidak bisa dan tidak akan bisa buang sampah sembarangan karena semua sudah difasilitasi. Jadi areanya itu dibikin blok-blok oleh pemerintah itu ya, yang di bawah di namanya itu adalah Parks Victoria ataupun Taman-Taman Victoria, nama departemennya. Contohnya misalnya adalah ini sudah ada tendanya, ada mobilnya, hanya bisa dipakai oleh satu blok ya. Nama bloknya mana nih? Nama bloknya adalah 424. 424 itu ada nama jalannya. Nama jalannya itu kalau tidak salah 34 Avenue yang di situ. Dengan blok yang ini 424. Ini sama dengan nama jalan yang tadi dengan blok 426. Yang di sebelah sini adalah blok 425 tuh ada ininya nih cirinya 425 ya. Sudah bloknya dan kita harus pre-book dulu. Nih websitenya saya kasih ya. Di sini pre-book. Jadi jangan kesini kalau belum pre-book. Nanti kalau penuh kamu nggak bisa dapat apa-apa. Ini sudah masuk ke jalan yang ini namanya 25th Avenue. Ini adalah blok nomor mana nih? Ini blok nomor 458 ya. Blok 458 ini blok kosong yang karena ini sekarang weekday jadi banyak yang kosong. Tapi kalau kamu weekend itu penuh. Dan ini weekday juga sudah sangat penuh. Kenapa? Karena cuacanya cerah. Orang Australia itu sangat mempertimbangkan kemana-mana itu lihat weather forecast dulu. Kan seminggu ke depan itu suka ada tuh ya weather forecastnya 370. Nah kita tidak bisa berangkat kalau tidak ada weather forecast gitu. Tuh lihat tempat sampahnya aja sebanyak ini berjejer. Merah untuk rubbish yang makanan dapur, makanan, recycling yang kayak botol, plastik ya. Ini tempatnya banyak nih blok-bloknya. Ini ada 25th Avenue, 26th Avenue gitu ya. Ada jalan ke sana juga. Ini jalan ke sana, itu yang tadi, ini blok yang ini. Kita akan coba lihat WC-nya. Kan kalau di Indonesia mah ya WC itu dibuat seadanya aja gitu ya. Walaupun ada uangnya dikasih ataupun memang kita tuh bayar tiket masuknya, tapi WC-nya itu dibuat seadanya. Ini yang dibuat oleh pemerintah sudah sangat-sangat bagus sekali. Ya. Tuh. Ini WC-nya sebagus ini, ya kan? Sekeren ini. Tuh. Kita akan coba masuk tapi takutnya ada orangnya. Jadi kita harus hati-hati. Ada beach block tuh. Ini buat perempuan. Dan ini ada ini nih yang saya kagum. Ada buat mesin cuci.
Terus berbayar ya tuh 1 sampai 2 dolar gitu pakai koin. Dan ini bisa nyuci dulu baju gitu kalau basah, langsung kering basah isi bajunya gitu. Dicuci lalu dikeringin kurang lebih 50 menitan. Ya sudah ada airnya, enak banget. Wastafel buat ngecas tuh. Tidak usah bayar bro ya. Semuanya sudah difasilitasi, enak banget. Tuh ada yang mandi. Dan di sini ada tempat mandi juga. Kalau tadi kan tempat gelas ya dari pantai. Mandi. Ini buat pipis ya, pipisnya kayak gini ya, kayak wudhu ya kalau di sini ya. Biasa-biasa. Buat mandi tuh. Tuh tadi. Jadi memang tuh ini tempat mandi ya. Jadi enak banget nih fasilitasnya tuh, WC buat mandi ya kan. Tuh. Dan mandinya dulu bukan soal mandi air dingin, udah ada air panasnya juga gitu ya. Nih ini buat wastafel cuci tangan dan pastinya bersih ya, walaupun kalau untuk nya mereka pastinya nggak ada buat penyemprotnya ya, harus buat sendiri karena mereka pasti nggak bisa kering gitu ya. Jadi kita harus buat semprotan sendiri ya gitu. Itu sih fasilitas camping ground segitu-gitunya gitu ya kan, yang memang wajib ada, pasti wajib ada, electricity ada, tapi dia harus ke sana gitu. Tidak bisa ngambil kabel bawa ke situ, nggak bisa, nggak kayak di Indonesia ngambil kabel gitu dari warung ke sana. Dan tidak ada warung di sini ya, ada tempatnya di depan, nanti kita akan lihat seberapa bisa kita eksplor di depannya gitu ya, gerbangnya. Dan itu ini tidak pakai tiket ya, semuanya gratis. Ini adalah air minum, kita bisa minum dari sini kalau kita haus ya, nggak usah bawa minum dari rumah. Ini blok-bloknya, orang-orang campingnya pada pakai mobil gede-gede, mobil besar ya. Kalau saya pakai sedan aja karena belum punya mobil sebesar itu untuk explore Australia gitu. Bloknya masih kosong gitu ya, bloknya udah penuh banget. Kenapa mereka ngambilnya blok yang di sini? Karena bisa pakai mobil langsung. Ini sebenarnya juga bisa, tapi kan sempit ya kan, di blok yang gede-gede. Dan di area itu juga nanti akan diketahui mana yang bisa pakai van, mana yang bisa pakai sedan. Ini area kita, itu tenda kita. Tendanya cuma buat tidur doang, fokusnya foto-foto.